Sahabat Suara Tapian, kami senang kembali nih tahun yang baru berbincang-bincang di Suara Tapian. Sahabat kami, senior kami, seorang penulis yang kreatif dan produktif, jurnalis senior, Bang Asdon Hudajulu, dia baru merilis atau menulis buku dari seorang Agus Julianto, biografi dari Agus Julianto. Tetapi bukan buku ini yang kita bahas, saya hanya memperkenalkan di beberapa minggu lalu dia launching buku ini. Kami berbincang satu tema yang menarik soal bagaimana komunitas Batak, etnis Batak yang kadangkala juga miris banyak kelompok, segelintir sebenarnya, yang menyuarakan kami bukan Batak. Misalnya ada kelompok di Mandailing yang dengan tegas, dengan keras mengatakan kami bukan Batak. Di Karo belakangan suara itu juga makin kencang, pak-pak bahkan. Apa gerangan? Bagaimana kita mempelajari sejarah ini? Kenapa banyak orang-orang Batak juga mengaku bukan orang Batak? Ini ahlinya karena dia wartawan yang konsen di budaya Batak dan sejarah Batak. Horas Bang Asdon. Horas, Lai Hotman, Lumbang Gaul. Selamat tahun baru loh. Agak sulit juga untuk ketemu sekarang ya, karena udah sudah makin sibuk. Kita sama-sama Masing-masing sibuk. kesibukan, apalagi musim hujan kan. Di beberapa waktu lalu kita nggak sempat untuk perbincangan ini, Bang. Iya. Ya, saya sudah berkonten sebenarnya dan bahkan menulis. Pernah ada satu lembaga yang meminta saya, kenapa ada komunitas atau kelompok yang bersuara kami bukan Batak. Sebenarnya apa hal yang membuat ini sering menjadi perbincangan, Bang Asdon? Kenapa begitu? Iya, inilah yang menjadi tantangan masyarakat bangsa Batak itu ya. Belakangan ini munculnya suatu sikap penentangan atau suatu sikap protes terhadap identiti mereka sebagai subbagian dari orang Batak. Memang kalau kita tuh kilas balik ke belakang, sejarah munculnya kata Batak ini belum ada satupun dari literasi yang kita temukan atau ahli yang mengatakan Batak itu, kata-kata Batak itu berasal dari mana. Ada yang menyebut itu dari Belanda, benar nggak? Itu menurut saya, yang saya tahu, yang saya pelajari, penyebutannya karena secara kedaerahan, wilayah secara kewilayahan, bahwa itu Batak. Batak. Nah, kalau orang Jerman, kalau pernah ke Sigupar. Pernah, ke kuburan Nomensen saya pernah. Di situ disebutkan di atas salibnya Nomensen itu ada dibilang Eporus. Tapi bukan Eporus AKBP. Eporus the Reinense in the Batak London. Nah, London atau tanah Batak, kira-kira begitulah. Cuma kan kita ada yang kalau orang Batak Belanda bilang the Batak. Tapi kalau sebagian bilang karena orang Batak ini sukanya dahulu opung-opung kita itu, nenek moyang kita itu suka berkuda bercemeti, Batahi. Disebut Barbatahi, orang Batak. Ya. Jadi Barbatahi itu ada yang menyebutkan orang Batak berasal dari Batahi. Tapi ada juga yang bilang dari Aceh juga ada yang bilang begitu, the Batak. Bata ya, Batak bukan Batak. Nah, ini semua dimirip-miripkan, digabung-gabungkan dengan apa istilahnya itu seperti sinkronisasi. Misalnya ada yang sama orang Batak dibilang di Filipina, kotanya Marcos itu kota Batak kan. Tapi Bataknya bukan kelahiran presiden Filipina, mantan presiden Filipina, Batak, tapi C dia. Nah, tapi kalau belakangan munculnya sikap-sikap protes menyatakan bahwa mereka bukan orang Batak, sah-sah saja kalau menurut saya.
Artinya mereka nggak mau lagi mengaku sebagai orang Batak. Kenapa? Belakangan, terutama dari kawasan Mandailing, mak kata kepada saudara kita orang Mandailing, di sana sudah terjadi semacam pengingkaran terhadap sistem kekerabatan di dalam adat budaya Batak itu sistem Dalian Natolu. Kenapa saya bilang pengingkaran terhadap sistem Dalian Natolu? Kalau dalam sistem Dalian Natolu itu kan tidak diperbolehkan perkawinan satu marga. Tapi yang kita temui secara literatur, baik undang-undangan yang kita temui di daerah Minang, Mandailing itu sudah semacam ada permisif perkawinan satu marga. Kenapa perkawinan satu marga terjadi? Karena itu dilarang di dalam adat Natolu. Makanya ada yang mengatakan kami bukan Batak. Nah, yang berikut yang kita temukan di daerah perbatasan Sumatera Barat ini dengan Mandailing, sudah sering terjadi perkawinan silang antara suku Minang dengan suku Mandailing ini. Nah, kalau laki-laki suku Minang mengawini perempuan daripada Mandailing, maka keturunan anaknya akan menganut marganya ibunya. Nah, kalau marga ibunya ini Nasution, nah datang lagi marga Nasution yang lain, mereka bisa saling berkawinan karena bukan satu darah. Nah, bapaknya ini kan Padang, bapaknya ini Nasution. Nah, itu sebabnya di dalam karena sama-sama Nasution tapi bukan satu keturunan, lain ayah lain ibu, mereka bisa mentolerir, saya bilang ya mentolerir perkawinan semarga itu di sana. Itulah mungkin menurut saya sebabnya mereka nggak mengaku Batak gitu. Ada orang menyebutkan, kalau kita kan menyebutkan biasanya subetnis berapa? Subetnis orang Batak. Ada yang menyebut 6. 6. Jadi, mana saja? Coba. Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, dan Mandailing itu. Mandailing. Kalau yang saya temukan ada 7. Apa lagi? Satu lagi. Ini penelitian saya terakhir waktu membuat bukunya Sionom Pudon. Batak Kelasen. Batak Kelasen itu. Batak Kelasen ini, inilah yang sebut kita generalisir sebagai bagian dari orang Pakpak. Padahal mereka nggak mau disebut orang Pakpak. Ini yang marga Sionom Pudon. Kenapa Sionom Pudon? Inilah di sini Tinambunan, di sini Datu Manggor, Nahampun, ada 2 lagi yang saya lupa. Tapi si Raja, si Payung Raja, si Payung kalau nggak salah. Ada buku sama saya tuh, jadi karena udah kebanyakan mungkin jadi lupa. Jadi ada 7 itu. Ini penemuan terbaru saya. Saya tanya mereka, apa kalian orang Pakpak? Saya bilang, kami nggak orang Pakpak. Kami berasal dari nenek moyang kami dari Samosir, dari Simbolon. Ternyata mereka ini keturunan Simbolon. Tapi karena sudah membuka hutan di sana, membuka wilayah sendiri, bahasanya pun sudah beda. Tapi agak sama persis dengan bahasa Pakpak. Tapi mereka bukan berasal dari Pakpak. Jadi mereka sebut Batak Kelasen. Jadi wilayah tersendiri ini. Inilah yang disebut wilayah Kelasen ini, termasuklah ini Parlilitan, Tarabitang, dan dekat ke Pakat sana. Inilah yang disebut Kelasen, berbatasan dengan Pakpak Barat. Jadi ini yang disebut Batak Kelasen. Mereka berapa kali kayak Pakpak dohamu daung gitu. Mereka nggak mau disebutkan sebagai suku Pakpak, tapi mereka tersendiri Batak Kelasen. Uniknya di sini ada 2 bahasa di dalam pergaulan sehari-hari maupun di dalam gereja. Kalau di dalam gereja, kalau misalnya kebanyakan kan misalnya HKBP orang ini juga. Kalau sudah ketemu di gereja, apa bahasanya? Bahasa Toba. Tapi kalau di pasar, orang ini lucunya, atau kalau ketemu di pasar atau di Lapo atau di mana, mereka bahasa Pakpak.
sile, mereka ko ini. Nah, itu kan itu bahasa setempat. Tapi memang agak sama lah kita katakanlah 11-12 dengan Pak. Tapi mereka nggak mau disebut Pak. Soal